Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrali sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan bahagia. Jangan lupa istiqomah beribadah dan berdoa, serta rajin mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan membiasakan pola hidup sehat. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan Al-Fatihah dan doa, sambil memanjatkan permohonan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama untuk kesehatan kita, orang tua kita di rumah, pengasuh pondok dan guru-guru kita, dan sahabat-sahabat kita semua. Dan yang kedua, untuk mencari kebarokahan ilmu agar kita kelak menjadi orang-orang alim yang bermanfaat untuk masyarakat. Silahkan di-pause video ini dan mulai berdoa. Selesai? Kita mulai pembelajaran hari ini. Pengukuran besaran fisika. Kita sudah satu kali pertemuan membahas pengukuran besaran fisika, khususnya pengukuran besaran panjang. Pada pertemuan hari ini, sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, salah satunya yaitu menentukan hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang tepat. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan hasil pengukuran dengan alat ukur besaran massa dan waktu yang tepat. Meskipun nanti kita masih tetap tidak bisa melakukan pembelajaran di laboratorium fisika di sekolah kita, setidaknya saya harapkan dengan simulator yang saya tampilkan nanti, kalian dapat mencapai indikator pencapaian kompetensi ranah keterampilan, yaitu poin mendemonstrasikan cara menggunakan berbagai alat ukur yang sesuai dengan fungsinya. Jadi nanti diharapkan kalian bisa mendemonstrasikan alat ukur besaran massa dan waktu sesuai dengan prinsipnya, dan bisa menuliskan hasil pengukurannya sesuai dengan ketelitian alat ukur yang digunakan. Kita mulai. Nah, pada pertemuan sebelumnya, masih ingat dengan Q&A yang saya berikan? Sudah dikerjakan atau belum? Pastinya sudah ya. Saya yakin kelas 10 IPA merupakan orang-orang pilihan yang mempunyai semangat belajar yang tinggi, meskipun tidak didampingi secara langsung oleh gurunya, tapi kalian semua saya yakin mau dan mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Termasuk ini, sudah ya? Nah, untuk hari ini saya tidak akan membahas tugas-tugas yang kemarin karena menurut saya ini masih kategori mudah dan tidak memerlukan pembahasan yang detail. Kalian bisa bertanya kepada kakak kelas ataupun kepada wali asuh kalian. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mulai mempelajari bagaimana prinsip pengukuran besaran massa. Massa benda itu apa ya? Nah, massa benda, kalau pada kegiatan sehari-hari, pada kehidupan sehari-hari, kadang kalian tidak pernah menyebutkan istilah kata massa, tapi biasanya menggunakan istilah kata berat. Kalau secara fisika, massa dan berat tidak sama. Kok bisa? Kita akan membahas antara massa dan berat tidak sama pada pertemuan bab berikutnya. Nah, massa benda itu menunjukkan banyaknya materi, banyaknya partikel yang menyusun benda tersebut. Nah, satuan yang dipakai biasanya adalah kilogram. Dan kilogram ini merupakan satuan sesuai standar sistem internasional. Nah, alat ukur massa banyak, rata-rata semuanya disebut dengan neraca atau timbangan. Ya, neraca, timbangan sama saja. Ini ada neraca standar yang untuk menentukan satuan standar 1 kg.
Ini ada neraca Ohaus, dua-duanya ini adalah neraca Ohaus. Yang ini adalah neraca Ohaus 4 lengan, sedangkan yang ini neraca Ohaus 3 lengan. Ini lab kita punya di sekolah. Dan ini adalah timbangan digital. Timbangan digital yang langsung kita bisa melihat hasilnya berapa pada layar di sini. Ya, ini timbangan badan, ini juga timbangan digital. Ya, jadi ini semua adalah timbangan atau neraca yang digunakan untuk mengukur besaran massa benda. Nah, semua ini tergantung tingkat ketelitiannya. Nah, pada pembahasan hari ini kita akan mempelajari cara menggunakan neraca Ohaus. Kenapa? Karena neraca Ohaus itu adalah neraca yang cukup standar untuk digunakan dalam skala laboratorium. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini terkait cara menggunakan neraca Ohaus 4 lengan. Halo teman-teman, kita ketemu lagi dengan Pak Giri. Kita akan belajar membaca neraca Ohaus 4 lengan. Perhatikan ada neraca 4 lengan. Kenapa 4 lengan? Disebut 4 lengan karena dia memiliki lengannya 4 memang ya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian yang pertama harus kita perhatikan sebelum melakukan percobaan adalah lihat skala 0 paling ujung. Skala 0 paling ujung. Ya, agak saya perbesar ya. Saya perbesar dulu. Nah, gini. Perhatikan sini. Di sini ada panahnya. Ini ada panah ya. Nah, ini ada panah. Panah ini kalau neraca dalam keadaan seimbang berarti dia berada di skala 0 ini. Nah, ini menunjukkan kalau dia di sini segaris berarti dia seimbang. Perhatikan di sini. Nah, timbangan ini sudah segaris atau belum? Belum, berarti kita perlu atur. Bagian mana yang kita gunakan untuk mengatur? Nah, perhatikan sini. Nah, bagian yang digunakan untuk mengatur adalah bagian ini. Ini bisa diputar-putar. Ya, dengan cara ya diputar kemudian dilihat sebelah kanannya sudah segaris atau belum ya, kita coba atur dulu. Nah, ini ya. Ya, oke. Sudah pas ya, teman-teman. Nah, kemudian benda yang mau kita timbang, kita naruhnya di sini. Nah, begitu. Kita taruhnya di sini. Oke, saya perbesar dulu gambarnya. Nah, begini. Yang pertama kita lakukan adalah menggeser lengan yang terbesar dulu. Di sini ada 0, 100, 200. Kita geser yang terbesar dulu. Nah, kalau dia belum bergerak turun berarti masih kita lanjutkan. Nah, kalau dia mentok berarti kita kembalikan. Nah, begini. Selanjutnya yang kedua, yang neraca yang kedua ini kita geser. Mentok berarti kita balik. Selanjutnya yang ketiga. Nah, selanjutnya yang terakhir ini. Oke, yang terakhir ya. Jangan sampai gerak-gerak yang mau ditimbang. Nah, dilihat skala yang tadi 0 tadi. Yang di sini ya, yang di sebelah sini. Nah, lihat. Kalau dia sudah segaris, lihat. Kalau dia sudah segaris di sini, berarti baru kita baca skalanya. Baru kita baca skalanya. Dilihat mulai yang terbesar. Di sini satuannya adalah dalam gram semua. 100, kita tuliskan 100. Kita tulis 100 sini. 100.
Dilihat skala yang kedua, di sini nilainya 80, di sini nilainya 4, di sini nilainya 0,65. Nah, jadi 100 kita tuliskan tadi ya. Ini 100, 80, kemudian 4, kemudian yang di bawahnya 0,65. Nah, kita susun ke bawah gini. 5, ini 6, ini 4, ini 8, ini 1. Nah, jadi ketemunya 184,65 gram. Perhatikan satuannya ya teman-teman ya. Oke, begitu mudah untuk membaca neraca ini. Halo teman-teman, kita ketemu lagi dengan Pak Giri. Oke, sudah dilihat videonya? Cukup jelas cara menggunakan neraca Ohaus-nya? Saya harap itu bisa membantu kalian mendemonstrasikan secara imajinasi bagaimana menggunakan neraca Ohaus 4 lengan. Ya. Nah, ini adalah skala-skala neraca Ohaus 3 lengan. Jadi ada 3 lengan, 1, 2, 3. Kalau tadi di video itu adalah neraca Ohaus 4 lengan, gitu ya. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana menentukan ketidakpastian suatu alat ukur yang menunjukkan tingkat ketelitian dari alat ukur tersebut. Nah, yang harus diperhatikan seperti pengukuran panjang, yang harus kita perhatikan adalah nilai skala terkecil. Ingat, untuk satuan di alat ukur neraca yang sering digunakan adalah gram. Termasuk tadi neraca Ohaus 4 lengan itu juga menggunakan satuan gram. Ya, ini juga gram. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan ketidakpastian alat ukur, yang itu menunjukkan tingkat ketelitian alat ukur masing-masing. Nah, untuk neraca Ohaus 3 lengan seperti ini, yang harus kita perhatikan adalah jarak 2 garis pendek. Jadi dari 0 ke sini atau dari satu skala ini ke skala berikutnya yang berdekatan. Nah, jaraknya berapa? Kalau di sini skala paling besarnya 500, di sini 400. Berarti dari 400 ke 500 ini selisihnya adalah 100. Berarti kalau ini nilainya 50. Jadi 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300 dan seterusnya sampai 500. Sedangkan untuk skala pada lengan kedua, ini nilainya dari 0 ke sini itu adalah 10. Berarti ini 10 gram. Ke sini 20 gram dan seterusnya. Nah, kalau mau mencari nilai skala terkecil, kita harus memperhatikan lengan yang menunjukkan skala-skala kecil. Ya, jadi ini lengan yang ketiga. Jadi dari 0 ke 1 ini 1 gram. Berarti kalau di sini ini setengah gram. Jadi 0 setengah gram, 1 setengah gram, 2 setengah gram dan seterusnya. Nah, NST itu adalah jarak 2 garis kecil yang berdekatan. Jadi dari sini ke sini itu berapa? Kalau dari sini ke sini 1 gram dan ini ada 10 garis, berarti 2 garis yang berdekatan ini bernilai 0,1 gram. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Ya, sama ya. Jadi NST untuk neraca Ohaus 3 lengan dengan skala seperti ini itu adalah 0,1 gram. Nah, berapa ketidakpastiannya? Ketidakpastiannya adalah setengah NST, yaitu setengah kali 0,1 gram. Berapa? 0,05 gram. Jadi di sini berlaku 2 angka di belakang koma. Nah, bagaimana cara membacanya? Sama dengan apa yang dijelaskan di video tadi, bahwa yang pertama kali kita baca adalah skala yang terbesar dulu. Di sini skala dengan nilai besar ditunjukkan oleh angka 300,
Kemudian skala yang menengah ditunjukkan oleh angka 90 dan skala yang kecil ditunjukkan dengan angka 3,123. Berarti 3,3. Berarti 393,3 ya hasil pengukurannya. Karena harus menunjukkan dua angka di belakang koma, maka hasil pengukurannya harus juga menunjukkan dua angka di belakang koma. Sehingga 393,3 ditambahi 0 menjadi 393,30 plus minus 0,05 gram. Sampai sini ada yang dibingungkan? Saya harapkan tidak ya. Sekarang kita akan mempelajari pengukuran besaran waktu. Pengukuran besaran waktu bisa dilakukan dengan menggunakan alat ukur seperti stopwatch, ya stopwatch seperti yang ada di gambar ini, atau bisa dengan jam atau arloji, gitu ya. Stopwatch dengan arloji atau jam yang sering kita temui itu tingkat ketelitiannya atau ketidakpastiannya berbeda. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, bagaimana menentukan ketidakpastian dari stopwatch analog. Ya. Nah, di sini ada gambar stopwatch. Stopwatch ini ada di laboratorium fisika sekolah kita. Jadi karena kita tidak bisa ke sana, akhirnya kita hanya bisa mempelajarinya lewat gambar dan nanti akan ada simulatornya. Nah, ini adalah stopwatch analog. Di sini ada angka 60, 5, 10, 15, 20, 25, 30 di bawah ini tapi nggak kelihatan, 35, 40 dan seterusnya. Jadi angka 60 di sini merupakan titik 0 sekon. Ya, jadi satuan dari stopwatch ini adalah sekon atau detik. Nah, dari angka 0 ke 5 itu menunjukkan 5 sekon. Dari 0 ke 10 itu menunjukkan 10 sekon. Jadi jarak dari 0 ke 5 ini 5 sekon dan dari 0 ke 5 ini ada 5 skala. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu garis panjang, jadi jarak dua garis panjang ini menunjukkan 1 sekon. Di antara 1 sekon ini terdiri dari 5 garis pendek, sehingga nilai skala dua garis yang berdekatan, jadi dua garis pendek yang berdekatan, ini adalah 0,2, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, baru 1 sekon. Jadi nilai skala terkecil dari stopwatch yang ada di gambar ini itu adalah 0,2 sekon. Sehingga ketidakpastiannya adalah setengah NST, yaitu setengah kali 0,2 sekon sama dengan 0,1 sekon. Nah, sedangkan yang lingkaran di sini apa Ibu? Lingkaran yang di sini itu menunjukkan garis menit. Jadi dari 30 ke garis sebelahnya ini adalah 1 menit. Jadi kalau dari 0 ke 5 ini berarti 5 menit. Ya. Jadi seperti itu caranya. Nah, di sini nanti untuk memulai mengukur waktu, kita bisa menekan tombol on off di sini ada. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan simulator berikut ini. Jadi ini adalah simulator analog dari stopwatch ya. Tapi di sini perlu diperhatikan dari 0 sini, dari angka 60 ke lini ke angka 5 ini menunjukkan 5 sekon. Jadi dari sini ke sini menunjukkan 5 sekon. Di antara 0 sampai 5 sekon ini terdapat 5 skala. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah 1 sekon, 2 sekon, 3 sekon, 4 sekon, dan seterusnya. Maka skala terkecil dari stopwatch model begini itu adalah 1
sekon. Sehingga ketidakpastiannya setengah NST, yaitu setengah kali 1 sekon, menjadi 0,5 sekon. Maka nanti hasil pengukuran stopwatch ini harus mengandung 1 angka di belakang koma. Nah, sedangkan ini menunjukkan menit. Mari kita lihat. Saya mulai di sini, kita tunggu sampai dia menunjukkan angka 1 menit. Maka jarum kecil ini akan bergeser ke skala di dekatnya. Oke, kita tunggu. (25 sekon). Nah, ini garis kecil sudah mulai berubah. Kalau misalkan saya pause ya, atau seperti ini, maka ini terbacanya hasil pengukurannya 45, 46, 47 sebetulnya ya. Ini berarti ini menunjukkan 47 sekon ya, 47 sekon. Di sini kok 46 karena hitungannya masih tidak genap di sini ya. Jadi kalau misalkan ini dianggap pas di angka 47, maka dia 47 sekon. Cara melaporkannya 47,0 plus minus 0,5 sekon. Ya. Karena apa? Karena ketidakpastiannya 0,5, setengah dari NST 1 sekon ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini akan bergerak ke garis berikutnya. Ya, dia sudah mulai 1 menit sekian sekon. Jadi dia akan berubah. Saya harapkan dari simulator ini kalian bisa menggunakan stopwatch analog dengan baik, sesuai dengan prinsipnya, dan bisa melaporkan hasil pengukuran dengan menggunakan stopwatch dengan tingkat ketelitian dari masing-masing alat. Oke, kita kembali ke presentasi. Jadi pada hari ini kita sudah melakukan pembelajaran mengenai pengukuran besaran massa dan waktu. Nah, untuk menguji pemahaman kalian tentang pengukuran besaran massa dan waktu, maka silahkan kalian melakukan aktivitas mari berlatih berikut ini. Jadi di sini ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Soal yang pertama, bagaimana kalian menyatakan laporan hasil pengukuran berikut ini beserta ketidakpastiannya. Ini untuk stopwatch, sedangkan ini untuk massa. Yang kedua, silahkan kalian tadi sudah menyimak video tentang tata cara menggunakan neraca Ohaus 4 lengan. Maka pada mari berlatih kali ini, silahkan kalian menentukan ketidakpastian neraca Ohaus 4 lengan yang ada di video tadi dan melaporkan hasil pengukuran yang tadi dilakukan oleh Bapak tadi, gitu ya, pada video yang ditampilkan. Nah, yang ketiga, pastinya di asrama kalian akan ada jam dinding, atau bagi yang tidak ada jam dinding mungkin bisa jam tangan. Silakan kalian tentukan ketidakpastian dari jam tangan atau jam dinding yang kalian temukan di sekitar asrama. Sampai di sini, semoga pembelajaran hari ini cukup memberikan pemahaman tentang prinsip pengukuran besaran massa dan waktu menggunakan alat yang tepat. Dari saya, semoga bermanfaat, tetap sehat, dan selalu melaksanakan pencegahan terhadap wabah dengan
selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menerapkan pola hidup sehat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.